Oke ya, jadi saya ulangi, kita mulai pertemuan kali ini. Saya akan bahas 3 soal ini. Yang soal nomor 3 nanti saya kasih tahu di mana errornya, di mana ada salahnya. Oke, seperti biasa, kita coba nomor 1 ya. Minggu depan UTS ya. UTS-nya open book, kerjakan mandiri, tidak kerjasama. Soalnya nanti, waduh agak repot nih soalnya. Nanti saya pikirkan aja. Oke, untuk nomor 1, seperti biasa, gambarkan dulu DBB-nya, diagram beda bebasnya. Oke, di sini ada masanya, ya. Kemudian ada gayanya yang diberikan, eksitasinya, walaupun nilainya 0. Oke, nanti di sini akan ada X, akan ada X dot dan ada X double dot. Kenapa? Karena karena ada ini X dotnya, ini X double dot, ini X-nya saja. Berarti akan ada simpangan, akan ada kecepatan, dan ada percepatan karena ada 3 variabel. Oke, kalau ada yang bingung nanti selah saja ya. Oke, kalau ada FT, kalau kita pakai prinsip di Alembert untuk mempermudahnya, maka akan ada garis atau ada gaya khayal putus-putus yang kita simbolkan dia sebagai M X double dot. Ingat ya. Nah, oke. Kemudian ada apa lagi gayanya? Gayanya ada damper, ada peredam, ada pegas, ya. Mungkin kalau kamu kamu berikan gaya ke atas, ya kan? Kan pegasnya itu nanti makin mendekat dia, ya. Pegasnya makin mendekat kan. Artinya terkompres. Kalau dia terkompres, pegas itu sifatnya pengen kembalikan ke eh, posisi dia semula. Berarti kalau kita tekan dia ke atas, maka dia akan memberikan gaya balik untuk mengembalikan posisi semulanya, ya. Nah, berarti gayanya ke bawah. Kita beri KX. Oke. Terakhir, dampernya, peredamnya. Sifat peredam itu sama. Kalau kalau Anda berikan gaya ke atas, peredam itu juga akan melawan Anda dengan memberikan gaya balik ke arah sebaliknya. CX dot. Ya, sampai di sini ada yang bingung nggak? Oke, kalau nggak ada yang bingung, kita lanjut ke nilainya. Kita masuk ke governing equation. Ya, jadi masukin semua nilainya. Jadi ada M. Nah, ya, konsisten ya. Saya kan pakai aturan tangan kanan nih. Kalau aturan tangan kanan, plusnya itu ke atas, kan? Jadi MX. Jadi plus ya gayanya. Sorry. Kalau ke atas plus, ke bawah negatif. Berarti MX ini kan arahnya negatif ya. Berarti negatif MX double dot dikurang. Apalagi ada CX. CX dot dikurang KX. Nih, supaya nggak bingung. Di sini ada sigma F sama dengan 0. Dimasukin semua gayanya. KX-nya sudah. Ini KX. Baru terakhir FT-nya. FT-nya plus ya. Plus FT sama dengan 0. Oke. Nah, FT-nya pindah ke ruas sebelah kanan. K, MX double dot, dikurang CX dot, dikurang KX, sama dengan minus F kali T. Ya, ruas kiri dan ruas kanan dikali minus 1.
Ya, saya lebih senang eh, variabelnya itu bernilai positif. Oleh sebab itu, saya kalikan kedua ruas dengan minus 1. Hasilnya adalah mx double dot kurang cx dot kurang kx, sorry, jadi plus. Plus kx sama dengan ft. Oke, masukin nilainya. Ya, m-nya berapa? Yuk, m-nya berapa? Halo, m-nya berapa? 2 kilo, Pak. 2. M-nya 2 ya. C-nya, 24. K-nya. 70. Jadi gayanya berapa? 24. 2. FT-nya berapa? 0. 0 ya. Berarti ini dia diam. Kalau FT-nya atau eksternalnya 0, berarti gaya bukan diam. Berarti sistem ini lagi statis, lagi diam dia. Kalau FT-nya nanti ada nilai, berarti dia diberikan gaya mula-mula. Kalau FT-nya kalau FT-nya ini 0, maka statis. Kalau tidak sama dengan 0, maka dia dinamis. Terutama bila FT-nya itu bernilai kontinu, misalnya sin X misal atau sin T. Maka dia akan ada terus. Ini ini adalah fisik aktual nih ya. Jadi kalau Anda kerja ada menemukan peralatan yang bergetar, biasanya gaya eksternal itu adalah sinus T. Jadi dia continue, ada terus, bukan hanya di awal-awal saja. Ya, ini aktual fisiknya. Nanti kita akan bahas ke sana. Mungkin di setelah UTS. Kalau pakai yang ini agak repot metode yang sekarang ini. Oke. Setelah itu kita cari apanya? Udah dapat nih persamaan diferensialnya. Diubah menjadi bentuk ya. Semua yang turunan diubah menjadi D. Contoh ada 2. Ini X kuadrat menjadi 2 D kuadrat X tambah 24 DX ditambah 70 sama dengan 0. Sampai sini ada yang bingung nggak? Paham, Pak? Ya. Oke. Buang X-nya keluar semua. Ini ada X-nya, sorry. Ini ada X. Sini ada 2 D kuadrat tambah 24 D tambah 70 X sama dengan 0. Cari akarnya. Oke, ada 2D. 2D. Berapa di sini? Berapa dapatnya? Itu. Ini 10 ya. Ini 7. Oke, sampai sini ada yang bingung nggak lagi? Harusnya bisa lah ya nih. Nah, cari akarnya nih. 2D sama dengan, sorry, 2D tambah 10 sama dengan 0. D sama dengan minus 10 per 2. D sama dengan minus 5. Yang ini bukan 2D. D sama dengan minus 7. Oke, dapat akar 1, akar 2. Ini akar 1, ini akar 2. Ya, atau kalau mau lebih mudah, soal ini, bagian ini, bagian ini,
itu bisa diubah menjadi dibagi dua aja. Jadi dibagi dua jadi d kuadrat x tambah 12 dx tambah 35 sama dengan nol. Sama juga ini. Oke, di sini jadi d, ini d, ini tambah 7, ini tambah 5 sama dengan nol. Ini kan? Maka d satunya ini 7, d duanya 5. Sama ya. Oke, dapat persamaan. Jadi solusi solusi umumnya kan dia di gaya eksternal itu kan nol. Berarti solusi partikular nanti nol juga itu. Jadi dia pakai solusi homogen saja. Ini solusi homogen. Solusi homogen itu adalah ruas kanannya sama dengan nol. Ya, berarti xt sama dengan, kan ini x, ini x, ya kan? Kan ini xt. Jadi xt sama dengan c1 eksponen minus 7, ini minus ya, minus C1 eksponen minus 7t ditambah C2 eksponen minus 5t ditambah nol. Nol ini partikularnya. Ya, pasti itu. Udah, ini selesai. Nomor satu. Ada yang mau ditanya? Pak Sonik, Hmm. izin Pak. Hmm. Yang tulisan warna merah itu berarti D1-nya itu seharusnya -7 ya Pak ya? Ya, min 7. Sama D2-nya -5 ya? Ya, sama aja. Berarti kalau pakai yang merah ini, Oh, ada minnya. XT. Minnya nggak nampak nih Pak di sini. Rupanya ada minnya. Oke, oke siap Pak. Oke, ini C1 eksponen minus 5t tambah C2 eksponen minus 7t tambah nol. Sama ya. Ada lagi yang mau ditanya? Kalau enggak, kita masuk ke nomor 2. Seperti biasa, pertama ngapain? Gambar diagram benda bebas. Bebaskan dia dari sapot-sapotnya. Ini ada masa ya. Oke. Apa gayanya yang ada di sini? Gaya apa saja? Apa saja gayanya? Ayo, apa saja gayanya? Lihat soalnya. Ini M Pak. M 1 kilo. Ya, gayanya apa saja? Di DBB itu pakai gaya aja. Arah aja lah, arah. Arah gaya. Apa saja gaya yang terjadi di situ? Hmm? Gaya pegas. Gaya pegas arahnya kemana? Pegas arahnya ke bawah Pak. Kenapa arahnya ke bawah? Karena ada dorongan 2 Newton dari bawah ke atas. Ya, benar. Jadi di sini ada KX. Iya, KX. Lagi Habis itu DX-nya Pak ke bawah juga Pak. Meredam. CX. Ya, Iya.
CX dot. Lagi sama masanya masa ya, pakai 1 alembic. kilo. Garis Alembat nyata ya. atau garis putus-putus? Garis putus-putus, Pak. Garis putus-putus ya. Mm. Ini ada M, X, double dot. Lagi? Terus garis 2R ini FT ya, Pak ya. Ya, kemana arahnya? Ah, ke atas, Pak. Ke atas ya. Mm-mm. Oke, baru ada arahnya. Atau masa ini bergerak ke arah mana dia? Maka ada X, Masa X dot, ada X double dot. Ya, ke atas dia pergerakannya. Makanya KX-nya ke bawah, CX-nya ke bawah juga. Oke, MX masa itu selalu berlawanan terhadap si FT-nya, aksi reaksi. Oke, nah ada yang bisa bantu governing equation-nya? Gimana? Sigma F sama dengan Dengan nol. nol. Eh, Oke, dibuat dia menjadi statis supaya gampang dianalisis. Oke, ayo apa aja gayanya? Ada minus mx minus mx double dot. double dot Lalu minus minus, cx. minus minus CX cx ini ya, dot Iya, ini udah. Lagi minus minus kx. minus KX kx ini udah. Lagi habis sama dengan sama dengan FT. belum Belum ya? kan sigma f-nya belum selesai semua. Plus Semua gaya ft. itu jumlah. Hmm? Oh, John Newton deh. Ya, ya. Plus Tambah ya. ft sama dengan nol. Iya, plus ft sama dengan nol. Oke, bingung nggak? Kalau bingung tanya aja. Beda sama rumus yang di atas tadi, Pak. Sama sih. Sama kan? Nih, Tapi itu kan sama dengan FT, Pak. nanti Oh iya iya iya. di bawahnya Oh iya nanti. Oh iya iya. Siap, siap, Pak. kan persamaan dasarnya ini sigma f sama dengan nol. Berarti ruas kanannya harus sama dengan nol dulu. Kan kita bilang sigma f sama dengan nol ini artinya kamu Anda jumlahkan semua gaya yang terjadi di situ. Ya, kan ruas kirinya berarti semua gaya kan? Tadi kan udah dibilang ini ada gaya satu ya Pak, ya. Terus ini ada gaya, ya. Ini ada gaya, ya. Ini ada gaya, ya. Ada empat gayanya. Ya sudah ini satu, dua, tiga, empat. Nah baru sama dengan nol. Sama dengan nol ini artikan dia sebagai diam. Jadi sistem ini lagi diam dia, bukan lagi bergerak. Kalau lagi bergerak, governing equation-nya nggak seperti ini nanti. Ingat ya, persamaan itu kalau dia sama dengan nol artinya diam, konstan, statis. Oke, yuk lanjut. Baru kalau Anda mau merapikan persamaannya lagi, FT-nya geser ke kanan. Kemudian dikali minus satu. Oke, MX double dot kurang tambah CX dot tambah KX sama dengan FT. Oke, masukin angkanya. Berapa M-nya? Nggak Satu kelihatan. satu kilo, Pak. M-nya 1. Satu ya, satu. Ini, Satu X. kalau Anda sering diajarin masukin satuan-satuan, kita coba masukin satuan di persamaan nomor 2 ini ya. Oke, 1 kilogram X double dot. Sebentar. Ya, 1 kilogram X double dot ini itu sebuah nilai yang satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Ya kan? Kan X ini
Kalau dia pakai meter, X dot sama dengan turunan pertama terhadap waktu, ya. Oke, ini harusnya udah di luar kepala lah ya. Tambah C-nya berapa? 8, Pak. C-nya 8. Tambah 8 Newton second per meter kali X dot. Ini satuannya meter per sekon. Ya kan? Iya, Pak. Ditambah KX. K-nya berapa? 8, 15 15 Newton ya. per meter. 15 Newton kali X. X ini satuannya meter. Oke. FT-nya berapa? 2 Newton. 2 2 Newton. Newton. Oke. Ini 1 kilogram meter per sekon kuadrat. Ini kan? X kuadrat. X double dot. Tambah 8. Meter ketemu meter. Mati. Second ketemu second coret. Berarti 8 Newton X dot. Tambah 15. Ini Newton per meter ya. Sorry. Nih. Newton per meter. Meternya coret. Coret, coret. Tinggal Newton. Sama dengan 2 N. Sama ya. Ini kilogram meter per sekon kuadrat itu adalah KGF. KGF ini ekuivalen dengan Newton. Berarti ini Newton, ini Newton, ini Newton, ini Newton. Bisa dioperasikan dia. Karena satuannya udah sama semua. Ya, itu kalau yang penasaran. Ini kenapa nggak pakai satuan? Oke, baru kita masuk ke konversi D'Alembert-nya. Oke, gimana konversi D'Alembert-nya? MX-nya jadi apa? MX double dot-nya jadi apa? Jadi D. D kuadrat. Turunan kedua kan, derivatif kedua, X ditambah, tambah apa? DX. Tambah dx. Udah nggak ada dotnya lagi ya. Sini ada 8 ya. Berapa, Pak? 8 dx ditambah X. 15 X. 15X. 15 x sama dengan 2. Ya, satuannya udah sama. Jadi diingat aja, di kepala aja satuannya. Nggak usah ditulis, nanti makin banyak huruf makin bingung. Ya, dah. Berarti dapat d kuadrat tambah 8d tambah 15 x sama dengan 2. Oke, baru carilah solusi homogennya. 3 sama 5, Pak. Partikular. Dapat ya? Yang homogennya udah dapat. Nah, sorry. Ini dia lembutnya ini, Leo, kecepatan saya ini. Dia lembutnya ini hanya pakai untuk yang homogen. Ya, untuk partikular dia nggak kurang tepat kalau kita pakai dia lembut. Oke, berarti ini sama dengan nol kalau mau homogennya. Ya, nah solusi homogennya berarti C1 XH C1 eksponen minus 3T tambah C2 eksponen minus 5T.
Lalu partikularnya gimana? Ini partikularnya. Masih pakai yang ini dia. Jadi ada mx double dot tambah 8x dot tambah 15x sama dengan 2. Nah, kita mau cari si particular solutionnya. Nah, untuk cari particular solution, Anda harus buat yang pakai konsep yang nama indeterminate method. Jadi eh, tidak tentu nih metodenya. Jadi beda bentuk ruas kanan, beda ininya, beda caranya. Karena dia konstan, ini kan konstan ya, tidak punya variabel x, tidak punya variabel y, tidak punya eksponen dan teman-temannya. Jadi ini bisa di ditebak ya. Jadi kita tebak nih xp-nya, x Pak partikular Sony, solusinya. izin Pak, Ya, yang MX dot itu boleh diganti jadi 1X Pak, karena angkanya kan tadi dirubah Pak. oh, oke. Ya, xp-nya ini kita tebak. Itu pasti nanti dia jadi k. Karena ini konstanta kan, dia tidak memiliki variabel. Berarti nanti xp-nya itu kira-kira k dia, ya kan? Nah, baru di tugas pertama kan Anda sudah belajar kalau x kuadrat, kalau ini misalnya y ya, y sama dengan x kuadrat. Maka turunan pertama y apa? 2X Pak. Ya, Dua dua x Turunan keduanya turunan lagi. keduanya jadi apa? Ini Lupa saya Pak. turunan dari dua x jadi apa? Hmm, Hmm? saya lupa Pak. X apa? Ini tadi jadi dua x ya kan? Pangkatnya Anda geser ke kiri. Nah, kalau ini kan ini dia. Berarti kalau ini Anda kalikan pangkatnya itu ke depan. Dua. Dua, ini kan satu nih, pangkat satu. Kemudian X-nya dikurangin. Dua X pangkat nol. X pangkat nol berapa? Semua bilangan dipangkatkan nol berapa? Satu. Nol Pak. Satu. 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 Jadi dua Dua deh Pak. dikali satu. Jadi dua ya. Ya. Oke. Oh ya dua ya. Nah, selanjutnya. Turunan ketiganya. Turunan dari konstanta. Apa? Apa turunannya? Nol. Terus aja ini lihat. Kalau Anda punya ini X kuadrat nih. X kuadrat itu kira-kira gini nih. Nah, kalau Anda cari turunannya, turunan pertamanya itu dia lurus ini. Nih, misalnya Anda dicari. Terus sebenarnya lurus aja perubahannya itu. Nah, kalau Anda cari perubahannya ini dia sebuah bilangan aja, garis lurus. Nah, kalau Anda cari turunan dari sebuah garis lurus, ini kan nggak ada deltanya kan ini apa ini? Bingung kan? Ya udah nol itu, nggak ada. Ya, belajar lagi. Dasar ini. Harusnya saya nggak ngulangin ini lagi di mata kuliah ini. Itu kalkulus tuh. Nah, jadi XP ini kan di sini ada X, di sini ada X, kan? Di sini ada X dot, di sini ada X double dot. Oke. Nah, Anda cari nih. Kalau XP-nya itu ada nilai K, maka turunan dari konstanta adalah nol kan? Turunan dari sebuah konstanta adalah Nol. nol. Turunan kedua dari nol, konstanta juga ini kan? Adalah
nol. nol. Oke. Maka 1 dikali nol, ini ya, nol kan, ditambah 8 dikali ini Nol. Nol. nol, ditambah 15 Nol. K. Ini ya. Ah, Ya, apa-apa mau kasih XP juga nggak apa-apa. Tapi karena udah dari awal kita bilang dia K, pakailah K sama dengan 2. Mati ya, coret-coret. 15K sama dengan 2. K sama dengan 2, per 15. 15. Nah, ini adalah XP-nya nih. Ya kan? Dan XP sama dengan K. Maka solusi umumnya adalah XH tambah XP. XH-nya ini ya, saya copy. C-nya belum ikut, Pak. C1-nya. Oke, ditambah nih, masukkan XP-nya. 2/15. Dah, dapat solusi umumnya. Oke. Nah, yang nomor 3, ini ada salah soal. Jadi, ini tidak bisa dihitung. Kalau misalnya kalian pakai ini, hasil nanti jadi imajiner. Saya udah coba tadi, salah soal. Jadi ini harus diubah. Saya ganti soalnya ya. Saya ganti soalnya jadi 24 ini. Oke. Nah, yuk. Kita gambarkan PBB-nya. Oke. Ada massa di tengah, seperti biasa. Gaya apa saja yang terjadi di situ? Yuk. Terakhir nih. Gaya Ini pulang pegas. dah. Gaya pegas, Pak. KX. K-nya ada 2 nih. Ya, K1X. Biasakan dimulai dari yang eksternal dulu. FT-nya dulu. Oke. Oke. FT-nya ke arah mana? Kanan. Ke arah kanan ya. Ini ya. Nah, kalau ada FT, maka akan ada X, X dot, X double dot. Udah pasti. Kalau Anda berikan gaya kepada massa, maka massa itu akan bergerak intinya. Nah, gerakannya itu dinotasikan sebagai ini. Oke, setelah FT, ada gaya apa lagi? Berarti kan Anda berikan gaya ke sini, massanya bergerak ke sini. Sorry, massanya Gaya bergerak ke sini. CX. Ini kan, pegas yang ini narik atau kompres? Narik. Narik ya. Kalau dia narik, maka dia akan menarik massa kemana? Kanan. Hmm? Kanan. Ke Ke kanan, kiri. kiri. Oh, dia akan membalik ke kiri, Pak. Ke kanan, ke kiri. Nah, K-nya di sini nih, K1 ini. kiri. Arahnya kemana? Ke kanan, ke kanan. Kanan, ke kiri. Kiri, kanan. Ingat, ini kan pegasnya ketarik nih. Berarti dia makin Ya, stretching ya. dia akan ke kiri. Ya, ke kiri Ke dia, Pak. kiri, Pak. Dia kan pengen balik ke Ya, posisi semula kan. Pegas itu Ya, selalu pengen balik ya, ke posisi semula. Pak. Nah, gimana ya. dia cara gaya yang diberikan kepada massa itu? Dia tarik atau dia dorong malahan? Narik, narik. Tarik ya. Kalau dorong Hmm. itu gini. Ini ada massa nih. Dia pengen balikin ke posisi semulanya. Maka dia didorong ini supaya dia menjadi normal lagi. Ya, kalau ini kan narik Ya, nih. narik. Dia lagi extend kan, dia lagi stretch. Dia pengen narik si masanya. Balik ke posisi ini, posisi mula-mulanya. Semula dia, Pak. Ya, berarti ini ke kiri. Ya, Kiri, kiri. Pak. Oke, terus K2-nya gimana?
ke kanan ya, Pak. Kenapa ke kanan? Ke kanan gini. Karena, iya, karena dia mau balikin ke, enggak ada ke eh, iya lah, ke kanan. Karena dia ingin membalikkan, Pak. Karena kan dia kena dorong, Pak. Hmm? Dia kena dorong, jadi dia akan, eh, Ke kiri deh, Pak. Ya iya, kalau ke nggak kiri, kanan ke kiri. kiri. Tapi kenapa? Hmm, karena dia tergencet gitu, Pak. Jadi dia Hmm. ingin membalikkan ke posisi dia semula, makanya Ya, dia akan mendorong ke arah ke kiri. ya, betul. Ya, pahami ya yang lain ya. Jangan cuman dengar-dengar aja, dipahami juga. Nanti kebalik dia bilang pompa muternya searah jarum jam, tapi gayanya entah kemana katanya. Bingung nanti yang ini manajer atau anggota Bapak kalau dijelasin seperti itu. C, C-nya gimana? Dampernya? Ke kiri, Pak. Sama ya. Ya, Oke, sini ada CX, K2X, ini ada K1X. Udah, habis. Ada lagi nggak? Hmm? Ada lagi? Cukup? ya cukup, Pak. Cukup. Wah, ini gagal nih langsung semua orangnya ini. Sertanya. MX-nya, Pak. MX-nya. Ya, jangan lupa. Kalau kalian tidak deklarekan MX ya, maka sigma F itu tidak bisa nol. Ini nggak bisa nih. Kalau kalian tidak deklarekan MX double dotnya. Kalau kalian tidak declare MX double dot, seperti ini, maka siap-siap jadi orang fisika. Sigma F sama dengan M dikali A. Dia nggak bisa pakai sigma F sama dengan nol. Repot nanti. Kalau masih Orde 1 masih enak. Nanti waktu Orde 2, nanti setengah semester selanjutnya kita masuk ke Orde 2, mumet kalau tidak pakai dia lembar ini. Oke? Pak, boleh kasih tahu, Pak, kenapa MX-nya ke kiri, Pak? Oh, dia selalu berlawanan dengan ini. Aksi reaksi. Ini kan? Oke. Coba Bapak. Aduh, tapi di dilakukan pula. Ini contoh aja ya. Kalau Bapak pukul teman Bapak di sebelah, kemungkinan besar dia mukul balik nggak? Aduh, bingung ya. Iya, Kalau kawan kita kalau baik, mukul Pak. mungkin mungkin mukul masih bercanda dah. Kalau Bapak lempar kursi ke teman Bapak, dia mukul balik nggak? Pasti, Pak. Nah, pastilah ya. Jadi itu hukum alam ya. Ada aksi, ada reaksi. Sama, kalau Anda berikan sebuah gaya ke sini, dia juga akan ngasih lawan balik supaya diem. Misalnya Bapak lagi ngemud apa nih, lagi nyetir nih. Kemudian ada tikungan sebelah kiri. Agak jauh nih tikungannya, panjang tikungannya. Kalau Bapak putar setirnya ke kiri, badan Bapak ngasih gaya ke kiri atau ke kanan juga? Putar ke kiri. Kanan, Pak. Ya, badan Bapak akan ngasih gaya ke kanan. Kenapa kasih gaya ke kanan? Karena benda itu mempertahankan posisi tetap diam, Pak. Kita pengennya duduk di mobil itu nggak sambil terbang-terbang, nggak sambil duduk apa, nggak sambil tidur. Makanya badan itu pengennya tegak dia. Kalau setir mobil dan mobil yang gerak ke arah kiri, maka Anda secara tidak langsung atau secara tidak sadar akan memberikan gaya balas ke arah kanan supaya posisi duduk Bapak tetap tegak gitu. Jadi ada aksi, ada reaksi. Sama, massa juga gitu. Dikasih FT, dia akan balas tuh FT-nya dengan mx double dot. Mx double dot ini kan satuannya Newton juga. Ini kan Newton juga. Ketika Newton ketemu dengan Newton dengan nilai yang sama, maka dia akan diam. Diam. Oke? Berarti lah ya. Yuk, masuk ke governing equation-nya.
Persamaan pemerintah. Enggak, persamaan atur. Ini nanti kalau ada energi termodinamika, dia pun biasa pakai governing equation istilahnya. Yuk, apa aja di sini? Sigma F sama dengan Sigma F sama dengan nol. nol. Oke, udah pinter nih. Masukin. Apa aja gaya di sini? Min- minus mx double dot. Minus ya? Iya. Nih, kenapa Ah, ah. minus? Pakai aturan tangan kanan, Pak. Oh, Arah kiri. kiri. Nggak apa-apa ini. Tangan kiri nih. Kalau tangan kanan itu, ini jempol. Sorry. Ini nanti Pak kali dibilang. Jempolnya, ya, ini, sorry. Ini dua jari kelingking, ini jari apa namanya? Jari manis. Baru jari tengah Anda ke arah menghadap ke arah Anda, kan baru jari telunjuk Anda mengarah ke kiri, kemudian jempol Anda di sini, ha. Ini kan? Berarti ini yang plus, ini plus, ini plus. Ini, ini ke atas artinya plus, ke kiri artinya plus, ke arah Anda artinya plus. Kan? Kalau Anda bilang ini MX-nya plus, berarti Anda pakai tangan kanan. Tapi kalau MX-nya Anda bilang ini minus, berarti Anda pakai tangan kiri. Nggak masalah, benar juga. Tapi konsisten ya. Tadi kan soal nomor 2 sama nomor 1 Anda pakai aturan tangan kiri. Nomor 3 ini, sorry, pakai aturan tangan kanan. Nomor 3 ini jangan ganti tangan. Nanti pusing. Bisa juga. Nah ini, saya buktikan nih. Ini pakai tangan kiri ya. MX, double dot. Terus, apa lagi gayanya? CX Hmm? Gayanya apa lagi? minus minus CX dot Mm-mm. Apa lagi? minus K1X Mm-mm. minus K2X X. Mm-mm. itu tadi bro. Lagi? Itu ya Apa lagi? tambah FT. Oh, sama Oke. Yono. Oke pak. Nah, ini kalau mau ngobrol, mute-nya dimatiin. Mute-nya dipakai. Ya, ini dia. FT-nya saya geser ke kanan nih. Saya kalikan semuanya dengan minus 1. Maka jadinya mx double dot tambah cx dot tambah kx k1x tambah k2x sama dengan ft. Dah. Kalau Anda pakai aturan tangan kanan yang gaya ke kiri itu nilainya plus. Plus mx double dot plus cx dot plus k1x plus k2x minus ft sama dengan 0. mx double dot tambah cx dot tambah k1x tambah k2x sama dengan ft. Sama ya? Sama, tapi konsisten. Harus konsisten. Kalau enggak nanti Anda bingung sendiri waktu menganalisis soal yang lebih kompleks dari ini. Oke, nggak masalah tuh. Karena ini videonya saya yang rekam dan ini suara saya. Jadi karena saya pakai aturan tangan kanan, saya pakai yang ini. Oke. Nah, masukin nilainya. Ya, MX-nya berapa?
Ayo, mx double dotnya berapa? 1 kilo, Pak. 1. C-nya? B-nya 13 Newton second per meter. Mm-mm. K1-nya 8, Mm-mm. 8X sama berapa nih? 24X. Mm-mm. Sama dengan? 2. Oke. Udah, ini dapat karakteristik equation-nya. Ini namanya karakteristik equation. Baru cari solusinya. Homogennya gimana? Cari homogennya gimana? Ini untuk homogen itu 8X tambah 24 langsung gitu, Pak ya. Ya, nih. Di 30 berapa tuh? Ya. Gimana cara nyarinya? Homogennya gimana? Ininya 0. Oke. X double dot tambah 13 X dot tambah 36 X sama dengan 0. Oke. D2X tambah 13 DX tambah 36 X sama dengan 0. D kuadrat tambah 13 D tambah 36 X sama dengan 0. Berapa ini? Ayo, coba cari. Ini minggu depan mau ujian kan? Berapa akarnya? Atau angkanya berapa di sini? Hmm? Ini ya, 36 ini dibagi berapa? Kalau dibagi dua, jadi berapa dia? 18, Pak. 18. Kan? Nah, 2 tambah 18 ini berapa? 20. 20. Salah berarti ya. Harusnya dia Salah. 36 dan 13. Oke, Iya. kalau dibagi 3, Bagi 3, 12. berapa? 12. 12 ya. 12 tambah 3 berapa? 9 sama 4 itu, Pak. Ya, 13 ya. Gitu nyarinya. Ini ada 9, sini ada 4. Berarti D1-nya adalah minus 9, Minus D2-nya 9. adalah minus 4. Oke, XH-nya adalah XH dalam waktu dalam domain T adalah C1 eksponen minus 9T ditambah C2 eksponen minus 4T. Nah, partikularnya gimana? Tebak, tebak dia XP-nya kan konstan ini. Ini kan konstan kan? Maka notasikan dia sebagai K. Oke. Turunan pertama dari K adalah, ayo, turunan pertama dari sebuah konstanta. Ayo, saya nggak tahu. Yuk, 24 orang dalam kelas ini.
Turunan pertama dari K, konstanta. Sebuah nilai diturunkan. Sebuah angka diturunkan. Waduh. Berapa? X, Berapa? Pak, Hah? Berapa nih? Turunan dari 5. Berapa? nol Pak. nol, nol. Nol. Ya ampun. Turunan keduanya? Turunan kedua dari nol? Wah, Nol kacau. juga, Pak. Nol. Nol. Kok bingung sih? Konstanta. Konstanta itu Iya, kalau diturunkan ya langsung nol. 3x pangkat 4. Ya kan? Turunan pertamanya adalah 4 kali 13. 4 kali 3, 12. Ini kurang satu. X pangkat 3. Ya, turunan keduanya. Berapa nih? Yuk, ini dulu nih. Ini bahaya nih UTS minggu depan ini. Ayo, turunan dari 12x pangkat 3. 36X, Pak. 36x pangkat Hmm, pangkat 2. Ini kurangi dua. satu. Iya, iya. Nah, turunan ketiganya 36 kali 2. 72. 72x pangkat Satu. satu. Turunan keempatnya berapa? 72. tujuh puluh 72. dua x pangkat nol. Ya, ini satunya nih. Satu. Nah, turunan kelimanya Nol. nol. Udah habis. Nah, ini kalau diintegralkan. Oke, integral dari yang pangkat 5 tadi. Oke, ini nggak mungkin. Bingung nanti. Ini nol ya. Oh, pangkat 5-nya. Nah, turunan integral dari turunan keempatnya. Nih, yang ini diintegralkan nih. Berapa ini? Hmm? Kalau integral, kebalik dia. Bukan dikali, dibagi. Ini tambah satu, di sini dibagi. Ini bilangan awalnya nih. Sorry, salah. Ditambah ini setelahnya. Jadi ini nol tambah satu, ini nol tambah satu. Berarti 72x. Oke, integralnya. Integral dari 72x. Dx lah, bilang. Biar lebih. Berapa nih? 72 X. Satu ya. Kan 72 X. 72 per satu. Ini kan satu ya. Satu ditambah Ya, satu. satu. X, satu tambah satu. Berapa? Berarti 72 per 2 gitu, Pak ya. 36 X X 2. pangkat 2. Ya. Kan? Nah, baru integral 36 X pangkat 2 dx. Gimana nih nyarinya? Diapain aja? Nah, 36 per Per 2 tambah satu. 2 tambah satu X pangkat 2 tambah 2 tambah satu. satu. Berapa nih? 12 X 12 3. X pangkat 3. Oke, integral dari 12 X pangkat 3. 12 per
3 tambah 1, 12 per 3 tambah 1 X 3 tambah 1. 3 tambah 1, 3 X pangkat 4. 4. Turunan kelimanya, turunannya. Integral dari 3X pangkat 4. dx. Hmm. 3 Gimana? per 3 per 3 per 4 tambah 1, 4 tambah 1 X X 4 tambah 4 tambah 1, berapa itu? 3 per 5 3 per X 5, pangkat 5. X 5. Ya gitu loh. Gampang kan? Oke. Ini bonus aja nih ya. Saya geser lagi. Nah, setelah Anda tadi bilang bahwa turunan kedua dari K adalah 0, maka tulis lagi ruas ininya. Ini yang tadi. X double dot tambah 13X tambah 36X. Tapi di sini jadi P dia. XP, XP, XP. Sama dengan 2. 2, Oke. 0, 0 XP-nya di sini. tambah 36. XP-nya kan tadi K ya. Samanya nih. Ya, 0 tambah 13. 0 tambah 36 3 K, K sama dengan 2. 2 K sama K, dengan 2 per 36. per 18. Ya, gabung. XT sama dengan XH tambah XP. Nih, C1 eksponen minus 9T tambah C2 eksponen minus 4T tambah nih 1 per 1 per 8, dah 18. itu jawabannya. Oke, ada yang mau ditanya? Pak, Jadi kalau yang hmm, ini nih nanti dikirim ke kita kan, Pak? apa? Yang 1 2 3 yang kita jawab ini apakah dikirim nanti, Pak? Iya, nanti saya kirim. Sama videonya saya kirim sekalian. Itu diulang. Ya, nah, kalau seandainya pertanyaannya, ini dapatlah, kita pakai yang sama juga nih. Kita pakai yang sama nih. Yang X, contoh ya, X dot tambah 13, X dot tambah 36, X sama dengan 2X. Atau sama dengan nih, bukan 2X. Sama dengan 2Z. Bisa nggak nyarinya? Ini sama seperti tadi. Jadi Anda punya, tebaklah. Tebak XP-nya sama dengan 2Z. Oke? Atau sini, XP sama dengan sebuah nilai. Ini kan konstanta kan? KZ. Ya. Maka turunan pertama dari KZ apa? No, Pak. Ini bilang ini angka lah nih. Ini angka, sebuah angka. Turunan pertamanya adalah? 0. Bukan. Ini ada Z-nya. Oh, 0 Z berarti, Pak. Berarti turunan pertama dari KZ adalah K saja. Ini kan? Z-nya kan 1 dikurang 0. Kan? Jadi ini KZ pangkat 0. Z pangkat 0 itu kan 1. Sebuah bilangan dipangkatkan 0 1. Oke. Baru turunan keduanya adalah Min. Gak nih. ada, kan? Sama kata keluar. Ini keluar sendiri ya. Hmm? 0 ya. Nah, setelah itu masukin nilainya. Ini 0 tambah 13 XP-nya itu adalah K tambah 36. Nih, KZ dengan 2Z. 13K tambah 36 KZ dengan 2Z. Ya kan? Baru nanti 30 ini 13K sama dengan
2Z dikurang 36. K sama dengan minus 34/13. Z. Dah. Ini particular solusinya. Ya. Pak, yang 36 KZ itu kan ada K-nya, Pak. Nggak dibawa Hmm. ke kanan juga, ya, Pak. Iya, hanya itu ditebak jadinya. Oke, ini kan jelek angkanya nih. Nanti kalau ujian, duh, saya kasih nggak nih nanti? Nantilah lihat nanti. Kalau saya rasa Anda bisa ngikutin, saya kasih nanti soalnya seperti ini. Jadi dia yang orde kedua nanti. Bukan orde kedua. Eh, bukan ke konstantannya nanti dia. Malah ke sini nanti kaitannya. Oke, tapi sepertinya nggak usah saya kasih gini. Tiga. Soal ujian mungkin tiga juga nanti saya buat mirip-mirip seperti ini. Ya, oke, ini saya buang aja. Biar mau di PDF-kan. Ada yang mau ditanya? Itu nanti dicari sampai mencari nilai C-nya nggak, Pak? Kalau ujian tuh. Iya. Nanti harus cari ini C. Iya, harus tetap cari nilai C kan nanti kalau untuk ujian. Tapi kan open book. Masa open book nggak bisa juga. Yang penting DBB-nya jangan salah. Kalau DBB-nya salah, ke bawah salah semua tuh. Oke? Maksud cari nilai C gimana, Pak? Kalau boleh diulang, Pak. Nanti ada konstantannya. Nanti saya kasih ininya. Eh, contohnya yang ini. Kan tadi didapat nilainya. Duh, tinggal 14 menit baterai saya udah mau lobet. Jadi nanti misal nih eh, pakai yang mana pun terserah lah. Pakai yang ini menjadi nih. Kan. Nanti saya akan berikan tuh batasannya. Batasannya misalnya x pangkat nol, sorry, x waktu t-nya sama dengan nol itu bernilai nol, ya. Maka kalian harus ubah semua yang punya nilai t itu menjadi nol. E1 E min 9 pangkat nol, E kali nol tambah C2 E minus 4 kali nol, 1/18. Oke, ini satu. Kemudian nanti biasanya batasannya itu ada dua. Karena ini kan C-nya ada dua ya. Berarti Bapak atau Anda perlu dua batasan. Entah saya kasih gini, nanti satu lagi, atau saya samakan aja. X pangkat X satunya ini sama dengan satu misalnya. Jadi Anda punya ini sebagai batasan. Nah, kalau ini tidak ada, maka ini tidak bisa dicari. C1, C2 itu tidak bisa. Mustahil bisa dicari. Numerik kalau bisa. Kalau analitik tidak bisa dicari. Ya, nanti ini akan saya kasih. Di soal ini kan nggak ada. Kalau ada batasannya baru Anda bisa cari. Nanti ini kan dapat nih persamaan satu kan. Nanti Anda dapat C1 E pangkat nol tambah C2 E pangkat nol tambah per 18. Berarti ini C1 tambah C2 tambah per 18. Nah,
Nanti juga sama, cari yang nomor 2-nya. X pangkat 1. X. Waktu T-nya sama dengan 1. Bukan, bukan. B1 tambah C2 E min 4 kali 0 kali 1, sorry. Tambah seper 18. Nanti Anda akan dapat dua nilai. C1 C2-nya lagi kan. Dengan nilai ini. Nah, setelah itu Anda dapat dua persamaan dong. Ini persamaan 1, nanti ada dapat persamaan nomor 2. Mau pakai substitusi bisa, mau pakai eliminasi bisa. Saya biasanya pakai eliminasi. Nanti dapat tuh C1-nya nilainya berapa, C2 nilainya berapa. Dari eliminasi itu. Atau dari substitusi itu. Nah, setelah dapat C1 C2-nya, pindahkan ke sini. Ya, oke. Itu aja. Kalau tidak ada yang mau ditanya, saya tutup kelas ini. Filenya kirim ke mana, Pak? Apa tuh? File yang tadi dikirim ke Classroom, Pak. Ya, saya kirim ke kelas dulu. Tidak ada yang mau ditanya? Kalau tidak ada, saya akhiri. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga minggu depan bisa mengerjakan soal ujiannya. Ingat, soal ujiannya open book, buka segalanya, buka buku, tidak buka HP. Jadi, pastikan minggu depan bawa kalkulator masing-masing. Saya tidak akan izinkan pakai kalkulator handphone. Oke? Ya, sampai jumpa minggu depan di kelas. Terima kasih, Pak.